Masyarakat sudah geram dengan apa yang dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Wajar, wajar saja kalau sekarang masyarakat turun ke jalan menuntut agar orang-orang ini segera ditangkap. Menuntut pihak kepolisian bekerja lebih cepat, lebih gercep lagi lah dalam menyelidiki kasus ini supaya segera ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan. Saya kira teman-teman saya setuju ya, karena kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan selama ini sangat meresahkan sekali. Nah, ini dia videonya, mari kita tonton. Puluhan orang dari aspirasi milenial Maluku Indonesia atau AMI menggelar demo di depan gedung Polda Metro Jaya. Nah, ini dampak dari rasa muak masyarakat terhadap berbagai drama-drama yang terus mereka gaungkan. Roy Suryo CS gaungkan selama ini. Serangan-serangan bertubi-tubi mereka alamatkan ke Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, puluhan orang ini yang tergabung dalam aspirasi milenial Maluku Indonesia menuntut agar pihak kepolisian segera menangkap Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan ulah mereka, segala perkataan, fitnah, tuduhan-tuduhan tak mendasar mereka terhadap Pak Jokowi. Saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya. Yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan, ya. Kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya, ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya, ya kan? Itu intinya, ya. Roy Suryo dan kawan-kawan sepertinya udah nggak bisa tidur nyenyak lagi, guys. Para pengacara yang tergabung dalam advokat public defender akan memberi keterangan kepada polisi terkait laporan mereka atas penghasutan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Wah, makin seru kita nontonnya, tetapi bagi mereka makin panik karena selangkah demi selangkah ruang mereka makin sempit dan ini bisa membawa mereka ke jalan buntu hingga menuju jeruji besi. Yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online, ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Nah, tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya. Udah nggak sabar melihat mereka ini mengenakan rompi orange. Dan kalau untuk si Roy Suryo kan ini bukan untuk kali pertama kalau dia nanti mengenakan rompi orange. Kan dia kan pernah di penjara juga. Tapi entah kenapa, entah apa yang dipikirannya tidak kapok-kapok nyerang Pak Jokowi. Terakhir kan dia di penjara juga akibat nyinyir ke Pak Jokowi dan masuk penjara dan menjalani hukumannya. Terus keluar bikin ulah lagi. Tidak kapok-kapok. Ya udah, kalau tidak kapok-kapok, ya kita turuti kemauannya kalau memang mau juga, mau sekali lagi.
Mungkin mau sekali lagi untuk nginap di Hotel Prodeo.